Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Islam, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78. Betapa banyak umat yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jamaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah bersabda, 2 rakaat sebelum fajar atau sholat subuh lebih baik nilainya dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Mengapa waktu subuh sering diungkapkan dalam berbagai ayat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demi subuh, apabila fajarnya telah menyingsing." Al-Quran Surah At-Takwir ayat 18. Dikala subuh, malaikat bergantian menjaga atau terjadi pertukaran antara malaikat malam dan malaikat siang. Kemudian malaikat malam menghadap dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang sedang dikerjakan hambanya di waktu subuh sebelum akhirnya digantikan oleh malaikat siang. Rasulullah bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti, bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat asar dan subuh." Malaikat yang mengawasi amal kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, padahal Dia lebih mengetahui keadaan mereka, "Bagaimana hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?" Para malaikat menjawab, "Kami tinggal mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat." Hadis riwayat Bukhari. Pikirkan, bagaimana di waktu itu bila kita sedang tidur atau lainnya? Mungkin para malaikat akan menjawab, "Kami tinggalkan si fulan sedang ia tidur, dan kami datangi si fulan sedang ia lelap dalam tidurnya." Tidak hanya subuh, malaikat siang berganti tugasnya dengan malaikat malam. Maka sholat asar juga disaksikan langsung oleh malaikat, dan malaikat siang akan melaporkan kepada Allah apa yang dilakukan oleh hambanya. Oleh karena itu, disunahkan bagi muslim untuk membaca zikir pagi dan sore hari. Semoga doa yang kita panjatkan di waktu itu diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pagi hari atau waktu subuh." Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 17. Berikut beberapa keutamaan sholat subuh dan asar. Yang pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, barang siapa mengerjakan sholat subuh, maka dirinya dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dirinya dalam perlindungan Allah." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah,
maka seolah-olah dia telah sholat pada seluruh malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar atau subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun jaminan bagi yang mengerjakan sholat subuh adalah surga, namun tidak sedikit yang melalaikannya. Bila kita masih sangat sulit mengerjakan sholat subuh, maka pikirkanlah bagaimana bila hari ini adalah subuh terakhir kita di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.